Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita menentukan media dan kuartil data berkelompok. Video kemarin data tunggal, sekarang data berkelompok. Rumusnya adalah Q1 sama dengan QI sama dengan TBI ditambah I per 4 kali N dikurang sigma FI per FI kali P. Nah, ini dia keterangannya. Kalau QI itu kuartil ke I, artinya kita ganti nanti ini kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Lalu TBI dia tepi bawah kelas kuartil ke I. Nanti I-nya ini ya 1, 2, 3 atas, bawah, dan tengah. N itu jumlah semua frekuensi. Lalu sigma FI itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil kelas ke I. Lalu FI itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I dan P adalah panjang kelas. Oke, ini dan untuk keterangan rumusnya. Kita langsung ke contoh, tentukan Q1, Q2, Q3, dan median dari data berikut. Ini dia datanya. Nah, Q1, Q2, Q3, Q2 ini kan sama dengan median. Jadi nanti sama aja dia nilainya. Median itu kan nilai tengah. Nah, Q2 sama dengan Q2 yaitu kuartil tengah. Oke, kita sama-sama mengerjakannya. Ini dia nilainya 31 sampai 36, ini frekuensinya. Nah, sigma F ini artinya sigma frekuensi. Nah, ini dia kan untuk kelas yang pertama kan F-nya ini dia 6. Lalu untuk yang ke bawahnya dia 6 tambah 4 ditambahkan dia kemarin jadi 10. Lalu 10 ditambah 9 ditambahkan menjadi 19. Ditambah lagi 19 ditambah 14 itu 33. Begitu seterusnya sampai 50. Ini ya. Lalu 33 ini 33 kemarin tambah 10 43. 43 tambah 2 45. 45 tambah 5 50. Jadi untuk sigma F semuanya itu adalah 50. Jadi ini kan sigma F-nya yang kita tambahkan per satu-satu dia gitu ya. Ini 50. Jadi sama aja kalau kita jumlahkan total semuanya itu N-nya 50. Ini nanti ada fungsinya masing-masing. Oke, sudah kita tentukan sigma F-nya. Nah, pertama kita cari adalah kuartil bawah atau Q1. Nah, tadi kan semua rumusnya itu QI. Berarti yang si I-nya itu kita ganti semuanya dengan 1. Q1, TB1, 1 per 4 kurang 1 per 4 N kurang sigma F1 per F1 kali P. Nah, yang pertama kita cari adalah 1 per 4N. Nah, 1 per 4N. Nah, N-nya itu kan 50. Berarti ini kan I tadi ya. I per 4 karena kita mencari kuartil pertama. Berarti kita buat 1 per 4. 1 per 4 kali 50. N-nya 50. Berarti dia 12,5. Nah, 12,5 yang mana dia di frekuensi ini? Ini kan masih 6. Kurang ya 10. Di 19 ada nggak 12,5? Ada. Nah, berarti inilah dia kelas ke I. Gitu dia cara mencari kelas ke I-nya. Kelas Q1. Ya, ini dia kelas pertama, kelas kuartil pertama. Sudah dapat kelas kuartil pertama, lalu kita tentukan tepi bawah pertama. Tepi bawah pertama dari kelas pertama itu adalah tepi bawahnya ini dikurangi dengan 0,5. Kenapa dikurangi 0,5? Karena nilainya ini merupakan bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Kalau dia bilangan desimal dikurang dengan 0,05. Oke, ingat cara mencari tepi bawah ya. Nah, tepi bawah kelas pertama ini 1 maksudnya 43, ini di tepi bawah, ini di tepi atas. Ingat ya, ini 43 dikurang 0,5 itu adalah 42,5. Oke, lalu untuk FI-nya, untuk F1-nya. F1 itu tadi kan adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil pertama. Sebelum kelas kuartil. Nah, kan ini kelas kuartilnya, si 43 ini yang warna orange. Nah, katanya F1 ini adalah sigma, sorry ya. Ini sigma F1 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas pertama. Ini kelas pertama. Sebelumnya mana? Kan ini. Sebelumnya ini adalah baris yang kedua ini. Berarti frekuensinya berapa? 10. Itulah dia sigma Fi. Lalu Fi adalah frekuensi kelas pertama. Kelas kuartil pertama. Kelas kuartil ke I. Karena dia yang pertama berarti kelas kuartil yang pertama. Berapa? 9 jumlah frekuensinya. Jadi inilah fungsinya si sigma F itu. Untuk menentukan sigma F1 Fi, sigma kuartil ke I ini ya. Ingat
keterangannya ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I karena kita mencarinya kuartil pertama, jadi jumlah frekuensi sebelum kelas pertama. Mana ini kelas pertamanya, jumlah frekuensi sebelumnya berapa? Ini dia 10. Oke, nah panjang kelasnya gimana cari panjang kelas? Tepi bawah yang ini kita kurangkan tepi bawah ke tepi bawah yang di atasnya. 37 dikurang 31, 6. Itulah dia panjang kelasnya. Oke, udah dapat semuanya, kita masukkan ke rumusnya. TB1-nya dia 45,5, lalu 1/4 N-nya itu dia ini kan 12,5. Ganti aja langsung 12,5 dikurang sigma F1 dia 10. Lalu per FI-nya berapa? 9. Dikali P, panjang kelasnya berapa? 6. Lalu kita selesaikan sama-sama. 42,5, 12 kurang 5 kurang 10, 2,5 per 9 dikali 6. Sama-sama dibagi 3, ini tinggal 3, ini tinggal 2. Oke, 42,5 ditambah 2,5 per 3 kali 2. Q1 sama dengan 42,5 ditambah 2,5 kali 2 itu 5 bagi 3. Q1 sama dengan 42,5 ditambah 1,67. Jadi 5 bagi 3 itu 1,67. Hasilnya adalah kita jumlahkan 44,17. Jadi 44,17. Berarti di sekitaran inilah memang dia. Di sini ya. Di sinilah dia kuartil pertamanya sekitar sini 44,17. Ini kan dari 43 sampai 45. Oke. Itu dia Q1-nya ya. Lalu untuk mencari Q2 sama aja. Tinggal kita ganti yang I-nya itu jadi 2. Oke. Jadi ini tadi dia 2/4N. Karena dia kuartil kedua ya. Sama dengan 2/4 kali 50 hasilnya 25. Maka ini kan 25. Cara menentukan kelas kuartil keduanya gimana? Ini kan 25. Ini 6. Belum ya, kurang. Ini 19. Ini 10 kurang, ini 19. Berarti di sini di 33 kan sudah termasuk ada 25 ini. Ini 25 ini. Oke. Jadi inilah kelas Q2-nya, oke. Nah, untuk mencari tepi bawahnya yang kedua, berarti kan ini yang hijau ini tepi bawahnya 49. 49 dikurang 0,5 sama dengan 48,5. Untuk sigma F2-nya sebelum sigma frekuensi sebelum kuartil kedua. Berarti ini yang di atasnya berapa? 19. Untuk FI-nya berapa? Frekuensi Q2 14. Oke. Lalu panjang kelasnya sama aja 6 dia. Udah sama, udah kita dapat semuanya, tinggal kita masukkan kemari. 48,5 ini dia tepi bawahnya ditambah 25 tadi ini ya, 25 dikurang sigma F2 dia 19 per F2-nya berapa? 14 kali 6. 48,5 ditambah 25 dikurang 19 itu 6 per 14 kali 6. Q2 sama dengan 48,5. 6 kali 6 36 per 14. Lalu Q2 sama dengan 48,5 ditambah 2,57. Kita jumlahkan 48,5 ditambah 2,57 hasilnya adalah 51,07. Jadi untuk Q2 atau kuartil 2 51,7 berada di sekitar sini. Ya, 51,07. Nah, ini kan dia masih termasuk, ini kan 54, 49, 54, berarti sekitar sini dia. Pas ya. Oke, kita lanjutkan Q3. Nah, untuk mencari Q3 ya sama aja tadi kan, ini kan I kita cari, berarti 3/4 karena dia Q3. Q3 sama dengan 3/4 kali N. N-nya kan 50. 3/4 kali 50 itu 37,5. Nah, 37,5 berada di mana? Ini kan 6 frekuensinya. Sigma F-nya. Lalu ini 10 kurang ya, karena ini belum menyampai 37,5. Lalu ini 19, ini 33 masih kurang juga. Lalu ini 43. Nah, di 43 ini kan sudah termasuk di 37,5, maka inilah kelas kuartil ketiganya. Oke, sudah dapat kita tentukan. Sekarang tepi bawahnya. Tepi bawah dari kelas Q3 berapa? 55. 55 dikurang 0,5 itu 54,5. Lalu sigma F3. Sigma F3 dia frekuensi sebelum kelas ke I. Berarti sebelum kelas ketiga berapa?
yang di atasnya ini sebelumnya, berarti 33. Lalu frekuensi yang ketiga, frekuensinya si kelas sekelas ketiga, kuartil ketiga berapa? 10. Panjang kelasnya sama aja, berapa? 6. 37 dikurangi 31 kan 6. Oke, kita masukkan dia ini kuartil atas atau Q3. TB 3-nya kan ini 54,5 ditambah 2/4 3/4 ini 3 ya. 3/4 N itu ini dia 37,5 dikurang sigma F3 itu dia 33. Lalu per F3 itu berapa? 33. Sudah ya. Sigma F-nya 33, sorry. F3-nya berapa? 10. Panjang kelasnya 6. Oke, sudah kita ganti semuanya, tinggal menyelesaikannya. 54,5 ditambah 37,5 ditambah dikurangi 33 itu 4,5 per 10 kali 6. Oke, Q3 sama dengan 54,5 ditambah 4,5 dikali 6, 27 per 10. Q3 sama dengan 54,5, 27 bagi 10, 2,7 kita jumlahkan. Berarti Q3-nya adalah 57,2. Nah, untuk dari kita dapat semuanya, dari sini berarti Q1-nya tadi berapa? Q1-nya tadi berapa nih? 44,17. 44,17. Q2-nya berapa? 51,07. 51,07. Q3-nya berapa? Ini dia ya, 57,2. Nah, terakhir apa ditanya? Median. Median itu kan sama dengan Q2. Berarti sama aja nilainya. Oke, inilah dia untuk cara untuk menentukan kuartil atas, kuartil bawah, dan kuartil tengah. Oke, silakan diulang-ulangi di rumah agar adik-adik dapat lebih memahaminya. Selamat belajar dan tetap semangat dan juga tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.